ya Pak. Jangan pernah ngerasa aman di jalan, karena selama Bapak di jalan itu pasti akan selalu bertemu dengan yang namanya potensi kecelakaan. Kalau kita bawa mobil, yang perlu kita khawatirkan satu, pengendara lain Pak, karena pengendara lain tidak selalu punya perilaku yang benar. Yang kedua, yang perlu perhatikan, yang perlu diantisipasi adalah area medan ya. Misal kita lewat medan jalan yang curam, atau bisa jadi jalannya dia bergelombang, berlubang gitu, meliuk-liuk ya, letter S. Nah, itu. Tapi mau yang kita fokuskan di sini adalah pengendara lain yang ada di depan kita. Makanya jaga jarak aman penting dilakukan dengan yang namanya metode 4 detik. Pak. Metode 4 detik hitungannya 1001, 1002, 1003, 1004. Wajib, tidak boleh dilewatkan, tidak boleh dilalaikan, apalagi dianggap sepele. Kalau dianggap sepele, mau kejadian dadang kedua, kan gitu. Jangan sampai Pak, kejadian dadang kedua. Cukup dadang yang kemarin selesai, kita cut off, tutup buku, tidak sampai ada kecelakaan akibat tidak jaga jarak aman. Bagaimana cara untuk menerapkan formula atau metode jaga jarak aman 4 detik? Saya ingatkan lagi, ini mobil Bilog, ini mobil orang lain Pak. Jadi ketika kedua mobil ini jalan beriringan, nah jaraknya harus ideal, pakai metode 4 detik. Tidak bisa jaraknya kita nembak 10 meter, 20 meter, 30 meter, karena kalau kita nembak jarak yang tadi saya sebutkan, dia tidak punya angka yang pasti. Karena ini juga harus dipertanyakan, kalau jaga jarak aman 20 meter, berarti kecepatannya berapa? Kan nggak bisa ya Pak. Nah, satu-satunya formula yang bisa dipakai, salah satu formula yang bisa dipakai adalah dengan menghitung detiknya. Detiknya 1001 sampai 1004 dengan mengucapkan, menghitung. Gasnya sambil digas apa? Nggak usah, biasa aja. Kecepatan berapapun, ya kecepatan berapapun, Bapak pakai metode 4 detik. Pakai hitungan mulut 1001, 1002, 1003, 1004. Caranya, ini kita nggak bicara tentang injak atau lepas gas ya. Ini kecepatan konstan lah, 40, 40, 50, 50. Di sisi bahu kiri jalan ada pohon. Kan kelihatan nih Pak? Ya. Jadi ketika ini jalan beriringan, mobil yang di depan sudah sejajar. Bapak mulai hitungnya ketika pantat mobil di depan sudah lepas Pak. Jangan hitung dari awal moncong dia ketemu atau sejajar dengan pohon. Kalau Bapak hitungnya dari awal moncong, nggak akan ketemu angkanya. Nanti kalau ketemunya mobil trailer, lebih panjang dibandingkan mobil Brio. Jadi hitungnya lepas dari pantat dia. Jalan beriringan, sejajar nih Pak. Pantat dia lepas. Nah mulai hitung. Ya, pantat dia lepas, hitung 1001, 1002, 1003, 1004. Mobilnya varian sudah sejajar, hitungan 1004. Artinya aman. Mau kecepatan Bapak pun Pak, mau 40, 50, 60. Tapi kalau ternyata loh, hitungannya masih 1002 tapi sudah sejajar nih saya, Bapak hitung lagi, cari patokan baru di depannya. Sampai pas 1004. Penting, apalagi kalau di jalan panturaan, di jalan tol, ya. Di jalan kota malah lebih parah lagi. Jalan kota lebih banyak potensi unit atau pengendara yang di depan ngerem mendadak. Soalnya banyak ketemu dengan putar balikan ya, atau orang nyebrang. Di Pantura juga sama. Kalau Bapak ngambil lajur kanan, kalau tidak jaga jarak aman, takutnya kejadian gini Pak. Ini jalan lurus Pak. Kalau di Pantura kan ada 2 jalur, kiri arah Indramayu, kanan arah Cirebon. Di masing-masing jalur ada 2 lajur. Lajur itu lajur kanan, lajur kiri. Kalau ketemunya di sini ada U-turn, putar balikan, kan biasanya kita sering nemuin orang yang mau muter balik mobil posisinya ada di lajur kanan ya Pak. Kalau tidak jaga jarak aman gini Pak, ya, yang di depan kan sudah melihat. Kalau Bapak tidak jaga jarak aman dengan mobil box yang di depan, nggak akan ngelihat karena blink ketutup. Titik buta Bapak di sini. Jadi yang di depan sudah ngelihat, karena yang di depan ini manuvernya mendadak gini. Yang kejadian apa?
Yang di belakang karena nggak tahu apa-apa dan respon dia terlambat, nabrak mobil yang hendak putar balik. Ini hati-hati Pak. Tapi kalau Bapak jaga jarak aman, dia mendadak nih, masih punya waktu Bapak ngelihat, sama ikut manuver lagi. Itu ya. Jadi jangan hanya menganggap bahwa jaga jarak aman hanya dibutuhkan untuk mencegah ketika di depan ngerem mendadak. Enggak. Yang kasus begini sering terjadi. Ini Pak, saya ulang lagi ya. Kalau tidak jaga jarak aman, Bapak tidak bisa melihat yang ada di depan. Ternyata yang di depan mau putar balik di sini. Yang di sini perilakunya nggak benar. Dia mendadak manuvernya untuk ngambil lajur kiri. Gini. Ya. Yang di belakang nggak tahu opsinya. Dia ngerem mendadak atau banting setir. Kalau dia banting setir, bawa engkel, yang terjadi apa? Potensi mobilnya ambruk ya, terguling. Kalau dia banting kanan, naik separator. Kalau ketemunya sama tiang, dia nabrak tiang. Berarti kan dia memilih nabrak tiang dibanding nabrak orang. Sama-sama jadi korban. Atau dia tidak bisa sama sekali karena kaget Pak. Kalau kaget, freeze orang tuh ya. Freeze, biarkan aja mobil yang nabrak tiang di depan. Amit-amit kalau yang muter baliknya angkotnya banyak penumpang full. Aduh, kebayang Pak. Yang meninggal atau luka-luka berat bukan drivernya, tapi penumpang belakangnya. Gitu. Oke. Jadi itu pentingnya untuk menjaga jarak aman. Apalagi mobil besar. Ya, CDD long, trailer, wingbox. Nah, untuk bisa menjaga jarak aman, perlu yang namanya formula MAR, melihat, analisa, reaksi. Karena Bapak tidak akan bisa jaga jarak aman kalau tidak melihat. Ya, Bapak kalau nggak ngeliat, jaga jarak dari apa? Nah, yang terjadi di lapangan, sering ada kejadian kecelakaan akibat teman-teman drivernya kaget. Ya, kalau kaget kan ininya nggak jalan, Pak. Kalau melihat analisanya jalan, orang tidak akan kaget. Kan nggak normal, orang kelihatan kok kaget. Ya, jadi kalau orang kaget, dia langsung bereaksi. Reaksinya tergantung apes atau tidaknya orang. Jadi, perlu untuk ini. Formula M-nya melihat, hanya analisa, R-nya reaksi. Contoh yang paling sederhana aja. Tadi Pak, mau Bapak di tikungan, kalau di tikungan sudah lihat di depan ada tikungan, berarti kan turunkan kecepatannya. Dan akan nabus ya naik. Kan orang normal gitu. Terus kasus yang tadi Pak. Nih, kalau Bapak bisa menerapkan formula MR-nya kan pasti menjaga jarak aman. Bapak melihat yang di depan, oh ada mobil Pak. Dan jalan yang Bapak tempuh, itu rata-rata banyak U-turn-nya, banyak putar baliknya. Maka itu kan sudah melihat nih Pak. Tinggal Bapak analisa, yang harus saya lakukan apa ya? Berarti saya jaga jarak aman. Khawatir nanti ternyata di depan ada manuver mendadak. Jadi saya bisa bereaksi dengan terukur. Ya, jadi pasti-pasti aja Pak. Tindak tanduknya Bapak jangan sembarang, harus ada hitungannya. Oke? Sip. Gitu.